Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Analisa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini kebetulan hari Selasa, 26 Agustus 2025. Cukup menarik, ada yang rebalancing dan lain sebagainya. Dan seperti biasa, nanti kita menguasai ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi yang teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pasti akan saya jawab kalau sudah waktu. Aja jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, channel subscribe. Nah, support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat, analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Ada yang baru dari cuan-cuan saham ya. Ini ada grup Telegram yang free alias gratis untuk publik ya. Bagi teman-teman yang pengen gabung grup Telegram CCS untuk publik yang gratis, caranya tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi. Jadi di video ini akan ada link Telegram, silakan teman-teman bisa klik dan tinggal langsung gabung. Sesekali kita akan discuss view saham dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham premium, bisa, caranya tinggal buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Teman-teman bisa simak infonya sekitar 5 menitan ini. Dan kalau misalkan sudah oke dengan infonya, bisa mendaftar melalui link Google Form yang ada di deskripsi. Jadi di deskripsi video tersebut ada link Google Form, teman-teman bisa mendaftar melalui link tersebut. Kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi, atau kalau misalkan ada kendala bisa hubungi admin di Telegram ya, @ccs-admin, itu nanti akan membantu. Lalu apa bedanya grup yang free dengan yang premium? Yang jelas untuk yang premium akan lebih intensif ya, baik dari discuss, stock pick, Zoom meeting, view dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi silakan yang pengen bergabung tinggal simak info yang ada lalu mendaftar melalui link Google Form yang ada di deskripsi. Itu sedikit info. Kita langsung masuk ke ISG, di mana hari ini dia turun 0,27%. Candlenya cukup solid dan volumenya pun kita nggak kelihatan ya kalau IHSG. Yang jelas saya nggak pengen panjang lebar untuk IHSG karena kemarin sudah saya bahas cukup panjang. Jadi ya kita singkat aja, kita nanti bahas beberapa saham banyak ya. Kalau kita perhatikan dia sebenarnya sudah sempat closing di atas, sudah sempat menembus 7950. Tapi ya closingnya masih di 7900. Jadi ya kita asumsikan dia masih belum break. Ya untuk saat ini IHSG masih ranging 7950 sampai 7850. Kalau misalkan dia breakout ke atas itu bakalan cakep, tapi kalau misalkan jebol ke bawah akan ada koreksi terlebih dahulu. Lalu arahnya yang mana? Saya pun juga belum tahu, biarkan market yang mengkonfirmasi. Intinya saat ini dia sedang berkonsolidasi. Seperti itu. 7950 sampai 7850, kita lihat patokan di situ dan ya biarkan market yang mengkonfirmasi. Kalau musimnya rebalancing ya pasti bakal banyak shock ya, naik di closing, turun di closing dan lain sebagainya. Intinya sih itu kembali ke plan masing-masing aja, dan yang penting selalu jangan lupa batasi resiko. Untuk ISG ini ya masih uptrend juga so far semua. Kita langsung masuk beberapa saham pilihan aja. Kita bahas dari, kebetulan saya nggak pengen bahas saham-saham yang kena rebalancing. Jadi ya kita cek yang tidak ada kena rebalancing ya. Saya lupa MSCI itu hari ini atau besok. Tapi kalau dilihat dari volume closingnya kayak udah dimulai hari ini. BBCA skip dulu, cuan skip, Adaro kemarin udah kita bahas. Bank Mandiri belum banyak pergerakannya. Toba kemarin sebenarnya udah kita bahas ya. Tapi kita update dah view-nya dah. Karena atau enggak usah dulu. Kemarin udah kita update sih sebenarnya. Udah tinggal menuju ke target ya 1400. Hari ini juga udah hit 1400. Kita skip dulu ya Toba ya. Kemarin udah soalnya. Kita bahas dari BRMS deh ya. Yang hari ini cukup menarik. Mencoba breakout sebenarnya udah cakep banget ya. Cuman ya closingnya malah jadi sangat jelek dan volumenya juga disertai dengan volume yang besar. Oke, kita bahas BRMS di mana hari ini dia turun 1,65%. Candlenya solid, shooting star dengan volume yang cukup besar juga. Terakhir BRMS kita sedikit review ya, zoom out dulu. Dia high di 500, lalu koreksi sampai ke area 274. Di situ dia membentuk downtrend line dan terlihat sudah breakout kemarin di bulan-bulan Mei lah ketika dia naik ke 500.
Di sini dia menyentuh high yang sama 500, lalu 500 lagi, lalu kemarin dia membentuk yang namanya symmetrical triangle. Di sini ya. Ini dia bikin symmetrical triangle, berhasil breakout pada tanggal 20 Agustus dan ya, yang agak disayangkan adalah dia belum berhasil break high. Sempat mencoba sekali, sudah menyentuh 500, belum dikasih lewat. Hari ini percobaan kedua, bahkan sampai 520, tapi masih belum dikasih lewat juga. Ya, malah kalau kita lihat candlenya sangat kurang bagus seperti itu. Dan kalau misalkan ditanya, ya ada potensi dia besok koreksi karena ya candlenya ini candle seller ya, dan volumenya pun juga besar juga. Kalau kita tambahi pakai badarmologi, ternyata malah akumulasi ya hari ini, entah ini rebalancing atau enggak. Cuman yang jelas itu ya, kalau dari price action sih bentuknya agak kurang enak BRMS ini. Nah, pertanyaannya konfirmasinya gimana Mas? Mungkin kita bisa gunakan low di sini ya, 474 ini. Yang mana kalau misalkan besok BRMS jebol 474 ya, toleransi mungkin sampai 470. Kalau misalkan BRMS besok jebol 470, ada potensi dia bisa koreksi terlebih dahulu. Untuk pertanyaannya kira-kira koreksi sampai mana? Kita bisa gunakan uptrend channel di sini ya. Ini ada sebuah uptrend dan ya, nanti tinggal kita lihat di mana dia akan menyentuh uptrend tersebut. Dan jadinya kalau misalkan percobaan ketiga, maka dia akan ascending ya. Ini yang pertama, lalu ini yang kedua. Nah, ini sedang percobaan ketiga. Kalau view-nya masih mau bullish. Tapi kalau misalkan dia ternyata tidak jadi breakout 500 gimana Mas? Ya bisa juga. Semua bisa terjadi di market ya. Tuh. Jadi even kita punya skenario optimis, dia ascending, breakout 500 dan lain sebagainya. Cuman ya kita harus apa ya? Ya realistis juga lah. Itu worst case bukan worst case sih ya, case lain lah, belum worst case. Kalau worst case bahkan ya dia bisa sampai 274 ya, 270. Kenapa ya? Karena dia punya low di sana nih. Ini kalau kita perhatikan tadi kan kita punya ascending ya, 1, 2 itu, cuman karena dia itu memiliki same high, 1 same high, 2 same high, 3 same high, maka same high itu jodohnya dengan same low. Kalau itu namanya sideways seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan low pertama itu ada di sini 390. Tuh, ya, ini kan dia same high, low. Nah, ini same high lagi. Tuh. Kalau misalkan si BRMS ini mau sideways sampai 390, yaitu bisa juga. Nanti jadinya bentuknya dia sideways di sini, same high, same low, same high, same low, same high, same low, sampai menentukan arah. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia mau sideways yang besar sampai 274 itu bahkan bisa juga. Karena dia sebelumnya punya same high di sini 500 dan low-nya di 274 ya. Cuman yang jelas sebelum menuju ke sana dia harus menjebol banyak support. 430 ini ada support, 390 ini ada support. Terus di sini 360 ada support, 330 ada support, baru akhirnya ke 270 seperti itu. Jadi nanti kita bisa perhatikan aja level-level support dari BRMS. Kalau misalkan besok pagi di cover gimana Mas? Ya bisa juga. Siapa tahu ternyata dia ada rebound, lalu di cover, lalu menguat, itu pun juga bisa terjadi. Yang jelas semua hal itu bisa terjadi di market. Tinggal posisi kita kira-kira mau gimana. Untuk sekarang support terdekat di 470. Selama area tersebut tidak jebol, masih oke BRMS ini. Tapi pertanyaannya kalau misalkan 470 ini nanti jebol, dia bisa kemana? Saya rasa next stopnya di 430 support selanjutnya. Seperti itu. Dan ya, even kita lihat transaksinya hari ini big akumulasi semua. Cuman kalau dari price action saya agak kurang enak masih seperti itu. Jadi yang penting batasi resiko aja. Untuk sekarang bisa gunakan 470 sebagai patokan. Seperti itu. Itu untuk BRMS. Kita lanjutkan. Saya pengen coba bahas PANI ya. Nih, yang ternyata dia milih putar balik. Kemarin view-nya sempat bagus. Saya pun juga view-nya cenderung bullish. Cuman ya lagi-lagi hanya market yang bisa mengkonfirmasi. Kita cuma bisa bikin skenario dan kontrol apa yang bisa kita kontrol. Oke, kita bahas PANI, di mana sebelumnya dia koreksi dari puncaknya 19.000 sampai bottom di 7.000-an. Lalu menguat, di sini dia konsol bikin continuation, menguat lagi sampai 16.000-an. Saya spesifik pengen ke view kecil aja, ya. Ini kita hapus ya. Di mana terakhir PANI ini dia membentuk sebuah pattern continuation. Sebenarnya kalau kita bilang continuation ya belum juga ya. Itu kalau ada konfirmasi. Pattern segitiga apapun tuh sebenarnya 50-50 ya, itu konsolidasi, bisa jadi continuation, bisa jadi reversal juga. Kenapa ya? Karena di situ sedang bertarung.
seller kuat, buyer kuat, seller kuat, buyer kuat, seller kuat, buyer kuat, seller kuat lagi. Dan kalau kita perhatikan di sini tidak ada buyer yang cover, artinya apa? Seller menang hari ini. Ya, dia baru aja breakdown dari support dan bahkan closingnya sudah di 15.200 di bawah dari symmetrical triangle-nya ataupun penannya itu. Seperti itu. By technical analysis juga memang kemarin dia sudah masuk area pullback ya dari si pani ini. Tuh di area sekitar 0,786 dan ya hari ini terjadi koreksi dari pani. Pertanyaannya sekarang kira-kira kalau misalkan dia koreksi bisa sampai mana mas? Saya pengen tarik sebuah trend line dulu untuk mengecek kira-kira kemana kalau misalkan pani ini nanti koreksi. Dan ya kalau kita perhatikan ini mungkin kita nggak pakai shadow ya, biasanya nanti ketemunya lebih relevan, kita cari yang lebih relevan. Nah ini saya lebih suka yang ini sih. Nah kita asumsikan kemarin dia ternyata habis swing high dan sekarang dia sedang ingin swing low seperti itu. Dan ya kalau misalkan ditanya kira-kira dia retracement sampai kemana, kita bisa tarik Fibonacci juga dari bawah sini ya, yang sudah di breakdown ya sampai ke atas. Dan ini adalah beberapa support dari pani. Tuh, kalau kita perhatikan dia sudah jebol dari 0,236-nya. Lalu nextnya selanjutnya di 14.300, lalu 13.500, baru di area retracement-nya di 12.8 sampai 11.950 ya. Ini pas di area breakout neckline-nya kemarin juga lah di sekitar sini seperti itu. Tapi apakah dia bisa ke sana ya saya pun juga belum tahu juga. Intinya apa? Untuk saat ini pani sudah breakdown dari konsolidasinya, ada arah untuk koreksi terlebih dahulu dan ini adalah beberapa support dari pani. Kalau dilihat di sini bahkan 14.200 itu sudah support kuat kok. Most likely ada potensi rebound dulu di sana. Kalau memang nanti dia menyentuh 14.200 ya, itu nanti mungkin bisa digunakan untuk atur-atur porsi seperti itu. Secara view kalau kita lihat pani ini masih bullish, bahkan uptrendnya di sini juga belum jebol. Big view-nya juga masih sangat uptrend. Jadi ya so far so good seperti itu. Mungkin itu untuk sekarang, biarkan dia swing low dulu menjemput uptrend lainnya dan ya gunakan support-support tadi. Terdekat 14.2, lalu nextnya 13.500 dan yang penting sama selalu batasi resiko. Ternyata ini price action-nya juga tidak terlalu bagus ya, dan cenderung ya ini yang mungkin membuat dia memilih untuk breakdown. Jadi ketika konsolidasi either itu di bawah atau di atas, kita bisa perhatikan akumulasi maupun distribusinya. Kalau kita perhatikan di sini kan berbeda ya. Nih, ketika dia konsol di sini nih. Ini dia konsolnya cenderung akumulasi ya. Dari kapan tuh? Nah, ini dari tanggal 23 April sampai breakout-nya di 9 Juli. Kalau kita perhatikan 23 April. Nah, dari sini sampai 9 Juli. Nah, 9 Juli kira-kira sini. Ini kalau kita perhatikan kan terjadi akumulasi ya ketika konsol di bawah. Nih, sempat ada buangan tapi ada yang ngumpulin lagi dan yang terjadi apa? Ya ketika dia sideways disertai dengan akumulasi, cenderungan untuk breakout alias lanjut menguat. Tapi ketika kita lihat ya di atas ini sekitar 23 Juli dia sideways lagi tapi disertai dengan distribusi. Nih, barangnya dibuangin. Dan yang terjadi apa? Ya hari ini dia memilih untuk breakdown seperti itu. Akum ataupun distribusi itu memang kuat ketika di fase-fasenya ya, yang mana itu biasanya konsol, sideways dan lain sebagainya itu sangat kuat kita gunakan sebagai penguat conviction seperti itu. Cuman ya Indian kembali lagi ke plan dan juga price actionnya. Untuk sekarang so far kalau ngomong masih oke atau enggak ya masih oke karena dia masih punya uptrend. Beda cerita kalau misalkan dia patah uptrendnya ya itu perlu hati-hati juga. Dan mungkin bahasanya pesan saya ya jangan mengukur kedalaman air dengan dua kaki. Misalkan teman-teman udah full porsi terus kayak wah kata CCS dia selama nggak jebol ini nggak masalah. Udahlah saya hold aja, ternyata dia jebol kan kacau juga seperti itu. Ini cukup kuat 14.200 ya. Most likely harusnya akan ada rebound dulu di sini. Tuh siapa tahu dia nanti kejemput pas di uptrend lainnya bisa kita perhatikan juga. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Untuk pani kita lanjutkan, kita pokoknya bahas yang tidak kena rebalancing. Saya pengen coba cek ini 50-50 banget nih Telkom nih. Akumnya masih bagus, tapi price action-nya kayak mau koreksi ya. Kita bahas nggak? Boleh deh, kita bahas Telkom deh.
Oke, kita bahas Telkom, di mana hari ini dia turun 1,51%. Candlenya cukup solid dan volumenya cukup besar. Ya ini kayaknya juga kena rebalancing ya. Nih. Terakhir Telkom, dia akumulasinya cukup konsisten. Kalau kita perhatikan ya, ketika di bawah dia akumulasinya sangat bagus. Dan terakhir kita bahas, dia sudah kena targetnya. Itu di area pullback 0,618 sampai 0,786. Nih ya, kalau kita lihat dari big view-nya dulu, monthly. Telkom ini kan saham downtrend sebenarnya. Ya bukan saham downtrend sih, dia punya structure downtrend lah. Di sini dia lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, breakdown. Bahkan dia breakdown double top juga. Tuh bottom di 2000, lalu sekarang pullback ke 0,618. Dan yang agak kurang enak adalah rejectnya cukup kuat ya, walaupun belum closing ya. Ini candle monthly seperti itu. Yang jelas 3.200 sampai 3.600 adalah area resist dari Telkom. Sudah saya bahas di konten sebelumnya ketika membahas Telkom. Nah, sekarang kita ke view kecil, di mana hari ini dia koreksi 1,51%. Saya pengen hapus ya, biar kita bersih-bersih, pakai naked chart aja. Satu hal yang langsung saya lihat adalah, yang pertama dia ini patah dari uptrend kecilnya di sini. Di sini kan dia punya structure uptrend ya, higher low higher high, higher low higher high nih, dan dia terlihat patah. Dan ya, mungkin kalau misalkan langsung dilihat potensinya adalah bearish flag ya, ini bearish flag continuation lah, karena di sini dia ada koreksi, pullback, lalu continuation. Tapi memang konfirmasinya adalah dia harus jebol 3.200. Artinya apa? Kalau misalkan Telkom itu nanti besok jebol 3.200, ada arah koreksi untuk terlebih dahulu. Tapi selama dia tidak jebol 3.200, view-nya masih oke. Bisa jadi bikin kaki kedua, ini bottom 1, bottom 2, itu juga oke. Jadi ya toleransi sekarang adalah 3.200. Maksudnya gimana Mas? Misalkan teman-teman punya barang bawah nih, punya barang 2.000, atau punya barang 2.500, atau punya barang 2.900, terus bingung TP di mana, kemarin nggak sempat sell on strike. Nah, itu bisa gunakan 3.200 sebagai trailing stop seperti itu. Nah, kalau kita sedikit zoom out pada daily-nya, ini juga dia ada sebuah area yang sudah di break ya. Ini di sekitar area 2850, dan kalau menurut saya ini cukup kuat neckline di sini nih. Sebelumnya jadi resist, akhirnya breakout dan belum ada pullback juga. Ya, siapa tahu dia pengen ke sana lah kalau misalkan 3.200-nya jebol. Untuk support saya rasa sekarang masih di area 3.100 ya. Ini sekitar 31 pasti targetnya, sampai area 3.000. Ya, itu cukup kuat yang 3.000. Banyak support ketemu di sana lah di 3.000. Tapi kalau misalkan nanti dia jebol lagi 3.000, maka selanjutnya dari 2.870. Untuk sekarang mungkin yaitu kalau misalkan 2000-nya jebol, bisa TS dulu aja kalau memang dia pengen koreksi terlebih dahulu seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Kita lihat transaksinya, hari ini juga sebenarnya masih bagus ya, akumulasinya juga masih cakep, masih konsisten dan lain sebagainya. Tapi apakah nggak bisa koreksi Mas ketika akumulasi? Ya bisa juga. Tuh, intinya ikuti price action dan jangan lupa selalu batasi resiko. Toleransi sekarang adalah 3.200 untuk Telkom. BRPT ternyata mah lower low ya, kemarin sempat kita bahas ya ketika dia rebound tanggal 20 Agustus. Tapi ya marketnya berkata lain, dia lower low. Adi hari ini kayaknya kena rebalancing, jadi nggak kita bahas dulu. Astra nggak pengen saya bahas. PTRO kena rebalancing juga. Kepik ini juga kena rebalancing. Pekio aja kita bahas ya. Hari ini sudah mulai menguat lah. Oke, kita bahas Pekio, di mana hari ini dia naik 7,99%, candlenya cukup bagus dan volumenya pun bagus juga. Saya nggak pengen zoom out ya, saya spesifik ke view kecil aja, di mana kemarin Pekio bottom di area 1415. Ini sebenarnya kalau misalkan kita tarik sebuah chart ya di intraday, bisa aja dia bikin sebuah segitiga ya, sama kayak yang kita bahas tadi di mana, di Pani ya, itu segitiga konsolidasi lah tuh. Dan baru bertarung antara buyer dan sellernya. Seller, buyer. Kalau di Pani tadi case-nya adalah dia seller menang. Kalau di Pekio ini buyer yang menang. Dia memilih breakout dan hari ini naik 7,99%. Nah, sekarang pertanyaannya setelah ini gimana Mas Pekio? Pastikan seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan yang pertama, Pekio ini sudah breakout dari downtrend line-nya. Dia punya downtrend line di sini dan sudah breakout ketika kemarin bottom di 1400. Artinya apa? Kita bisa tarik Fibonacci dari atas ini, itu 1855 sampai kemarin bottomnya itu di 1400.
Dan kalau kita perhatikan ini adalah beberapa resist dari Pageo ya. Hari ini pun juga kelihatan dia masih reject dari 1555 tuh dikena di 0,382-nya. Ini kayak toba pas breakout di hari pertama lah, seperti itu. Dan kalau saya bilang sih untuk saat ini ya, targetnya Pageo mungkin kalau misalkan dia menguat itu di 0,618. Itu sekitar 1660 seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan di sini juga ada supply yang cukup kuat juga nih. Di sini kan dia sebelumnya ini ya. Di sini dia support, breakdown, resist tapi kecil ya dan baru kesentuh satu kali. Belum ada breakout structure juga, jadi hati-hati, bisa aja dia pullback. Intinya belum ada setup buy on weakness ya, kecuali dia koreksi cukup dalam mendekati 1400 itu menarik. Untuk sekarang view-nya itu sih, toleransi masih 1400. Selama nggak jebol 1400 dia oke. Tapi kalau misalkan jebol 1400 ya jadinya kayak BRPT, lanjut lower low seperti itu. Untuk target penguatan ini 1600 dia udah kena. Kalau misalkan besok dia masih lanjut, saya rasa next-nya di 1660 sampai 1740. Tinggal kita lihat apakah dia lanjut menguat atau di situ dia ada koreksi terlebih dahulu, karena area tersebut adalah area pullback seperti itu ya, kira-kira seperti inilah. Saya pribadi tadi juga kasih view-nya di grup CCS yang premium ya, cuman itu bukan call, itu lebih ke siapa tahu teman-teman ada yang nyangkut, bisa dimanfaatkan untuk ketika kenaikan ini terjadi, untuk atur-atur porsi lah seperti itu. Kita lihat transaksinya untuk hari ini disertai dengan distribusi masih cukup konsisten, distribusi dari Pageo ini ya. Tuh, kalau kita bandingkan dengan sebelumnya sih, ya udah ada buangannya cukup masif ya. Tuh, gunakan area tadi aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Pageo kita lanjutkan. Kita coba cek lagi si MTech ini kayaknya masih mau lanjut ini besok ini. Ini 1-2 hari lah. Kalau misalkan jadi continuation ya udah lanjut lagi tuh MTech itu. Gila emang. BBNI, kok saya pengen bahas BBNI ya. Tadi dilihat chartnya cukup bagus, inflow-nya juga lumayan. Ya mungkin kena rebalancing. Gak apa-apa, kita bahas aja untuk perwakilan Big Bang kali ini. Oke, kita bahas BBNI, di mana hari ini BBNI naik 2,02%. Candle-nya cukup solid dan volumenya pun juga terlihat bagus. Ya, kayaknya ini juga kena rebalancing lah. Intinya tetap ada flow yang masuk. Jujur li ya, untuk Big Bang di tahun 2025 ini, kalau misalkan disuruh milih BCA, Mandiri, BRI, sama BNI, saya entah kenapa jagoannya kok BNI. Nggak tahu ada apa di dalamnya, cuman by price action dia kok paling bagus kalau menurut saya. Dari TA-nya ya, nih. Dan ya tinggal satu konfirmasi lagi lah. Kalau misalkan dia berhasil keluar besok dari area 4600 ini ya BBNI punya structure bullish. Kalau kita bahas, kalau ngomongin Big Bang itu kan enak kita bahas big view-nya dulu. Yang mana BBNI juga sama, dia punya structure downtrend ya. Nih, dari kita pakai weekly aja deh. Kayaknya enak pakai bahas weekly yang monthly-nya banyak shadow-shadownya. Kalau kita perhatikan dari weekly-nya, BBN ini dia kemarin all time high di 6.000 ya. Lalu dia punya downtrend lah, karena dia punya lower high, low, lower high, lower low. Dan ya mungkin kalau kita tarik channel, mungkin dia sudah kena swing low-nya lah, swing low ya. Jadi ini ada potensi untuk swing high seperti itu. Dan kalau kita perhatikan pun juga targetnya pun pas di area 5.000. Kalau misalkan berhasil breakout dari 4.500 seperti itu. Artinya apa? Kalau misalkan BBNI besok breakout 4.600, ada arah saya rasa bisa ke sekitar 5.000-an. Kalau berhasil break 4.600 seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari small view-nya, dari daily, ini BBNI cenderung sideways ya. Kalau kita perhatikan dari bulan April ya, April tanggal 14 nih, kita spesifikkan di sini. Ini kan structure sideways dari BBNI. High, low, same high, same low, dan ini dia sedang menyentuh area same high-nya seperti itu. Artinya apa? Kalau misalkan BBNI berhasil breakout 4.600, kita buletin aja. Dia keluar dari sideways dan akan memiliki structure uptrend
ya, karena dia punya higher low dan higher high, low high, higher low, higher high, seperti itu. Artinya kalau misalkan besok BBNI memang berhasil break 4600, upside-nya akan bagus ya. Kalau ditanya resist terdekat di mana, saya rasa yang cukup kuat di sini. Ini resist cukup kuatnya ya di area 4800. Baru setelah itu ke targetnya tadi ya, dari breakout-nya itu, dan ke area resist juga itu di sekitar 5100 seperti itu. Jadi ya simpelnya tuh, kalau misalkan break 4600, nextnya BBNI ke 4800, baru ke targetnya di sekitar 5100 seperti itu. Dan ya, yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk support kalau ditanya, saya rasa masih 4300 ya. Di sini dia punya support 4300 sampai 4200. Memang kalau area buy untuk sekarang agak kurang bagus karena dia baru di resist ya, kecenderungan seller muncul, tapi ya kalau saya lihat dari bentuknya sih ada potensi breakout. Cuman ya lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi, karena bisa juga jadi rising wedge di sini lalu dia breakdown. Intinya untuk support masih di 4300 ya, 4300 sampai 4200 itu support satunya. Di median lah, dia kan sideways-nya dari 46 sampai 39 ya, itu mediannya di 4300 ya. Support satunya di 4300, support duanya baru di area 3950. Dan ya, yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya dari BBNI hari ini cenderung ke big akumulasi ya. Ketika sideways kemarin juga ada terjadi akumulasi lah, walaupun tidak terlalu masif. Jadi ya so far so good. Kalau ditanya bentuknya, ini kayak mirip Astra ketika kemarin sideways, tapi bedanya Astra ini akumulasinya jauh lebih kuat daripada BBNI. Seperti itu. Jadi ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk BBNI kita lanjutkan BBKP, WiFi cakep sih. Ini besok bisa breakout lah besok. Masa nggak breakout sih WiFi? Ya doa orang punya barang ya. Perlu diperhatikan opini posisi mempengaruhi opini. Tuh. Ya bisa breakdown juga sih. Intinya prepare aja ya, arahnya ke atas atau ke bawah. WRG saya nggak pengen bahas lah. Intinya dia udah kena target, itu aja. Minta koreksi dulu. Mungkin ya ke sekitar 162 lah untuk WRG ini. Ratu ini mah breakdown dari sideways, tapi bentuknya kayak falling wedge ya. Ada potensi dia bisa ujuk-ujuk putar balik lah kayak Toba. Ya, ini falling wedge-nya di sini. Kalau cek divergent ya mungkin udah muncul juga. Tapi ya biar dia konfirmasi aja. Oke lah, kita bahas Ratu dah. Ini dah kadung kita bahas dikit. Oke, kita bahas Ratu, di mana hari ini dia naik 0,38%. Candlenya tidak terlalu solid dan volumenya terlihat besar. Ratu kemarin kita bahas, dia sudah keluar dari fase downtrendnya ya. Nih, di sini dia punya lower high tuh, dan kemarin sebenarnya sudah berhasil breakout ya ketika di sini. Tapi nggak ada konfirmasi, dia juga nggak higher high, akhirnya dia melemah lagi dan turun sampai di 6.800 seperti itu. Satu hal yang saya lihat ya dari Ratu ini, dia cenderung sideways ya, dari range 78 sampai 67. Dia punya same high, same low, same high, same low, dan seterusnya. Kalau dari view sebenarnya dia kurang bagus karena dia sudah breakdown dari sideways-nya ya. Nih, dia punya same low di 6.800 dan sudah breakdown. Closing di 66, closing di 66, lalu hari ini closing di 66 juga. Seperti itu. Udah 3 kali lah dia breakdown di bawah support 6.800. Cuman ya kalau ngomongin harapan ya, ini mungkin harapan bagi yang punya Ratu ya. Mungkin bisa pakai setup falling wedge ya. Siapa tahu nanti dia bentuknya jadi kayak Toba itu. Seperti itu. Toba kan juga jadinya falling wedge. Walaupun kalau kita perhatikan bentuknya beda ya. Toba punya uptrend channel, Ratu ini dia cenderung sudah ke samping dulu baru sekarang breakdown. Seperti itu. Tapi ya at least hari ini coverannya lumayan besar lah, walaupun entah itu rebalancing atau enggak ya. Seperti itu. Intinya sih gini yang pengen saya sampaikan ya. Ini dia punya low di 6.500. Selama nggak jebol 6.500, Ratu ada potensi dia bikin falling wedge. Dan kalau ngomongin target kemana ya mungkin 7.400
Itu selama tidak jebol yang 6.500. Tapi pertanyaan, kalau misalkan jebol 6.500 gimana Mas? Ya, dia valid cenderung yang keluar dari sideways-nya, lower low, dan next supportnya ada di 6.300 ya. Di sini dia punya support 6.300. Kalau 6.500-nya jebol, maka next-nya di 6.300 seperti itu. Jadi ya itu untuk Ratu. Yang jelek banget adalah kalau dia jebol 6.200 ya. Kenapa? Karena dia punya lower low pada structure yang lebih besar. Dan nggak bisa toleransi kalau misalkan 6.200-nya jebol, wajib cut loss lah seperti itu. Kalau untuk sekarang ya, kalau posisinya masih sebagian, belum full, ya mungkin bisa atur-atur. Tapi ya sesuaikan dengan posisi masing-masing aja. Intinya gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi risiko. Kita lihat dari transaksinya, hari ini cenderung akumulasi. Tuh, gunakan patokan-patokan area tadi aja. Untuk Ratu, mungkin satu lagi ya, biar kita tidak upload kemalaman juga. Terakhir kita coba cek. Ini sebenarnya kemarin keluar dari sideways ya, tapi hari ini kena rebalancing PNLF ini, jadi nyungsep lagi. Kita coba cek si unit tractor udah kena target. Anak saya ikut konten. PSAB juga putar balik. Atau mungkin kita akhiri dulu aja ya konten kali ini, agak mede ini. Mungkin itu dulu untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau kurang ide saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, komen, share, subscribe, karena support teman itu gratis tapi sangat berarti buat konten kita terus bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.